Salam kawan kopi, selamat siang. Hari ini kita bertemu kembali dalam event spesial kita di Teman Ngopi Jalan-Jalan. Yang hari ini kita di tempat yang tidak biasa, itu di IPAL Sanimasnya RW 6 Gunung Sari, Sidorejo Kidul, Kecamatan Tinggir. Tempat ini unik. Ini adalah sebenarnya instalasi pembuangan air limbah warga yang sekitar, namun di set demikian rupa sehingga menjadi suatu tempat yang menarik untuk dikunjungi dan untuk membuat acara. Nah, salah satunya hari ini Teman Ngopi mengadakan acara di tempat ini dengan tema yang khusus juga. Memang beberapa kali Teman Ngopi menggodok berbagai tema, namun ada beberapa kendala teknis yang harus kami hadapi mengingat masih ada PSBB atau PPKM di Kota Salatiga. Oleh karena itu hari ini kami mengadakan secara offline dengan sangat-sangat terbatas dan online yang tentunya akan dapat disaksikan lebih luas lagi. Oleh karena itu saya juga menyapa kawan kopi yang menikmati acara ini melalui YouTube channel Teman Ngopi. Jangan lupa ikutin kami terus, subscribe agar setiap event Teman Kopi, kawan-kawan kopi bisa terus mendapatkan notifikasinya. Dan pada siang hari ini kita akan mengangkat tema mengenai berdaya guna di era pandemi. Tentu saja pandemi ini membawa banyak efek buat kita semua, terlepas dari saya dan kawan kopi juga, tidak hanya dari efek psikologis, mungkin ekonomi dan yang lainnya. Namun ada sisi yang menarik bahwa di sini yang empunya IPAL ini nantinya narasumber itu mempunyai istilahnya bersama-sama warganya bisa bergerak bersama dalam menanggulangi efek dari pandemi ini. Nah, nanti cerita selengkapnya apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau harapkan, itu nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Nah, untuk menemani kita siang hari ini, tidak lupa atau mungkin sudah biasa kawan kopi, saya panggilkan rekan saya yang akan memoderatori acara pada siang hari ini. Kita sambut Mas Wahyu Uu untuk memoderatori acara pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Mas Wahyu. Terima kasih pada Mas Bram, Sugeng Rawuh, Pak Lurah, nggih. Sugeng Rawuh Pak Lurah, kalian Pak RW, Sugeng Rawuh. Masa pandemi adalah masa yang sangat sulit untuk kita semua. Tidak hanya pada sisi ekonomi juga, sisi kesehatan juga, tapi yang paling berat adalah pada sisi sosial, karena pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial, di mana manusia membutuhkan hal bertemu dengan orang lain, tidak hanya sekedar dengan media sosial, belajar dari rumah, sehingga di dalam bersosialisasi itu akan mempengaruhi psikologi, pemikiran dari manusia itu sendiri. Sedangkan di RW 6 ya Pak? RW 6 Gunung Sari ini memiliki keunikan, memiliki kerjasama yang baik antar warganya,
agar COVID ini tidak berdampak langsung terhadap hubungan sosial antar masyarakatnya. Nah, apa saja yang sudah dikerjakan atau apa saja yang sudah dilakukan oleh warga RW 6 ini sangat berdampak. Sesuai dengan tema kita adalah berdampak di tengah pandemi ini. Nah, berdaya guna, tidak hanya sekedar sumbangsih saran, tidak hanya sekedar sumbangsih pikiran, tidak hanya saling mencela, tetapi melakukan sebuah tindakan yang nyata sehingga berdampak terhadap warganya, mulai dari lumbung sampai belajar anak-anak, sosialisasi anak-anak warga RW 6 ini benar-benar sangat berdampak. Nah, termasuk di pembangunan IPAL ini, tempat pembuangan akhir gitu ya, tapi cantik. Ini yang akan dipersiapkan untuk kegiatan kedepannya dari RW 6 Gunung Kidul. Untuk selanjutnya, oh ya, Gunung Sari ya. Nanti dikat ya Mas ya. Gunung Sari ya. Ini bayanganku pengen selak piknik gitu ya. Jadi suasananya syahdu sekali. Enak. Untuk acara pada siang hari ini kita didukung dengan kopinya temen ngopi, kopi dari Gunung Telomoyo gitu ya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak RW. Oh, Pak RW dulu kali ini, Pak. Iya, karena ini acara santai gitu ya. Nanti Pak Lurah juga pastilah. Sebagai pemantik opini kita sesuai di flyer yang sudah kita munculkan, Pak Lurah Pak RW akan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh warga sehingga itu menjadi berdampak yang sangat bagus. Ya Pak ya, yang mana dari masa kenapa kok bisa warga itu istilahnya bisa bersengkuyung, istilahnya bisa guyup, bisa mengadakan rumpel, bisa mengadakan apa itu istilahnya membantu sesama itu bercerita awal ya, dari sejak awal. Yang pertama adalah di masa pandemik corona yang dulu, yang awal-awal sekali itu kan masih katakanlah medeni, bikin heboh. Nah pada waktu itu di warga kami RT 5 di RW 6 itu ada yang positif. Wah itu heboh sekali. Sedangkan kita harus mengarantina beberapa warga. Kalau tidak salah pada waktu itu sampai 14 kakak kalau tidak salah ya, kurang lebih 14 kakak itu. Sedangkan mengarantina tersendiri itu kan kita harus mengasih makan. Yang artinya di karantina kan kue nengong omah ojo lungo. Nek ojo lungo berarti kita bertanggung jawab atas kehidupannya setiap hari selama 14 hari, terutama di katakanlah kebutuhan pokok. Nah di situ
disitulah kita baru berpikir. Kita tidak pernah mengadakan rapat, Pak. Jadi kita ngundang RT, RW, pengurus, enggak. Jadi hanya orang-orang yang mau. Ya alhamdulillahnya Pak RT RT juga mau ya, untuk berembuk masalah itu. Jadi untuk bagaimana ini corona supaya warga kita yang diisolasi biar bisa makan katakanlah, kemudian nanti setelah sembuh tidak dikucilkan. Tapi kenyataan alhamdulillah setiap mereka pulang dari isolasi itu pasti disambut dengan warga dengan antusias, sehingga warga kami yang positif itu setelah sembuh tidak akan terkucilkan. Itu keistimewaan kami di situ. Kemudian tumbuh lagi satu saat kita berkembang menjadi lumbung pangan. Yang dulu itu kita pakai jupuk, berapa itu Pak Abram? Kalau tidak salah jupuk saeka siapa apa itu? Ya. Oh ya ya. Ya, jiko sak perlune donasi seikhlasnya begitu ya Pak ya, kalau tidak salah itu dulu gitu. Jadi setiap hari atau setiap pagi kita memang mengeluarkan kebutuhan pokok Pak, berupa beras, sayur, minyak, telur, mie dan lain sebagainya. Kalau tidak salah dulu senilai setiap keluar itu 500.000 senilai itu. Tapi kalau sore diambil kotaknya itu kan dikasih kotak itu, uangnya itu tidak ada 500.000, paling pol banter 50.000 itu. Jadi kalau kita itu ngomongnya kue rugi lumbung gitu kan, kita tidak hitungan rugi Mbak, kita nyolong. Lah disinilah ngopo kok kue saya gelem nulung. Lah itu jawabannya saya juga bingung, ngopo yo gitu loh. Aku yo piye ya? Katakanlah gini, jenengan nak tak tanya, jenengan ngopo kok gelem nulung. Lah itu kan tumbuh dari hati nurani kita, hati kecil kita. Oh sesama kita kok sedang mengadakan, kok mendapat begini, harusnya kita harus menolong begini. Jujur tidak semua orang bisa berbuat seperti kami. Kan ada yang meninggalkan rumah, wah engkau ngomah kecer, wah engkau ngomah piye, wah engkau wong wedok ngejak paduan gitu, wah engkau aku mesti rezekinya lah untuk. Tapi Tuhan itu tidak tidur, jujur. Kami relawan kita sebut relawan amanah ya waktu itu ya. Kita memang mengadakannya lumbung amanah, itu relawan amanah. Itu alhamdulillahnya ya kita rumah ya tidak apa-apa, makan juga bisa, rezeki dapat. Ya itu anehnya di situ. Kalau lumbung tadi dikatakan wah rugi, ngetok ke 500 kok metune paling 30 50.000 itu ya, hitungannya kan rugi. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah rugi, karena donatur itu teko seluruhnya dengan sendirinya. Jadi yang kita keluarkan ya, dan dengan yang kita dapatkan itu malah dapat yang kita dapatkan. Dan kita lucunya begini, ini ada Pak Lurah ya, lucu ini. Kita tidak pernah mengeser kemana-mana. Kita punya lumbung, kita punya rumbel, kita tidak pernah mengeser. Jadi kalau ngeser hanya teman, relawan, sama temennya lagi gitu. Jadi tidak pernah jauh-jauh itu. Itu letak kelucuannya di situ. Nah jadi memang kalau warga di sekitar di RW 6 itu sebetulnya masih sangat muda. Artinya untuk gotong royongnya, kemudian untuk bergaulnya, untuk diajak yang bersifat positif itu mudah itu. Nah, jadi kelebihan kami dengan yang lain mungkin SDM-nya ya. Jadi longgar pikire, kebersamaannya masih ada. Nek abot ya padha dijunjung, nek enteng ayo padha dicangking. Ya itulah
keistimewaannya mungkin di situ. Jadi kalau segala pembangunan ada di sini, contohnya di IPAL ini ya, mungkin kan kalau mereka berpikir opo iki digarap ke misalkan kontraktor apa-apa itu tidak, ini warga yang garap gitu ya, warga saja. Kemudian setelah kita bisa lumbung pangan itu, kita satu hari corona itu katakanlah anggapan saya kemarin dan rekan-rekan itu sudah rampung, itu sudah rampung, tidak ada corona. Kemudian masih ada sisa untuk lumbung, itu kita bikin rumbel, rumah belajar. Nah di situ rumah belajar itu kita datang mencari menuntut ilmu apa-apa, kita pulang membawa ilmu apa-apa itu. Kita datang untuk belajar, kita pulang membawa ilmu itu ya. Itu memang kita bagi Pak, yang artinya di situ ada yang bertanggung jawab, kemudian juga ada ketuanya. Jadi ketuanya kalau itu Pak Sugino, Bapak RT 2. Kemudian untuk penanggung jawabnya di Rumbel itu Bapak Nur Said dan Mas Utik atau ya kita sering panggil Mas Utik. Dan alhamdulillahnya Mas Utik itu bukan orang Gunung Sari, ya, bukan orang Gunung Sari, kemudian tapi menetap di sini, tapi dia masih orang Pancuran apa mana itu kalau tidak salah, itu Pancuran. Nah itu, tapi dia bertempat tinggal di sini, mau menolong, mau membantu kami. Itu istimewanya Pak Utik juga di situ, itu ada keistimewaannya ya. Itu rezeki buat kami mungkin ya, itu. Nah sekarang datang Rumbel, datang apa, kemudian kami juga mendapat IPAL, instalasi perpipaan air limbah rumah tangga ya. Itu jujur kami tidak mengajukan proposal, kami tidak minta, kami hanya ngomong-ngomong seperti teman ngopi. Jadi kita hanya ngomong-ngomong seperti teman ngopi ini, kemudian ditawari, Mak, jenengan IPAL mau? Kami tanya, IPAL itu apa? Karena kan tidak tahu ya. Setelah diterangkan, saya berpikir di tempat saya itu rata-rata menggunakan sumur atretis Pak. Jadi kalau dihitung itu rumahnya itu ada 300 kakak lebih, pengguna sumur atretis itu bisa 80%. Untuk PDAM ya, itu mungkin hanya 20%-nya. Saya berpikir ini kalau caranya begini bisa membersihkan air, atau katakanlah bisa menyelamatkan air dari sapi tank yang meresap itu kan, kalau ada IPAL kan itu sumber air akan aman. Jadi ya itulah, itu pikiran saya, itu tetap kami terima. Ya saya tidak berpikir, kita kan ngomong-ngomong ya, wah paling ora entuk, kita kan gitu ya. Tapi kenyataannya pada dasarnya alhamdulillahnya itu pada bulan apa itu, kalau sebelum Agustus mungkin ya, Juni kalau tidak salah ya, itu kita diundang, dan ini dana dari pusat Kementerian PUPR langsung dari Jakarta itu, kemudian yang mengerjakan total keseluruhannya masyarakat. Jadi tidak ada pihak ketiga, tidak ada kontraktor, tidak ada istilahnya pihak-pihak lain. Ini semuanya warga, jadi bisa begini ini warga. Kemudian kami juga kenapa, mungkin ada satu pertanyaan ya, kenapa kok IPAL jadi ini? Nah, kok bisa begini? Kami berpikir begini Pak, kalau IPAL itu kan pembuangan limbah terakhir yang mana di bawah kita ini adalah macam-macam isinya ya. Kalau orang Jawa ada yang mengatakan di bawahnya nek TA1, kemudian air
cucian kamar mandi, air cucian wastafel, wasbak, kemudian air mungkin ya air seluruhnya yang kotor-kotor lah masuk sini kecuali air hujan itu. Nah setelah saya berpikir kalau semuanya masuk sini, kalau kita manfaatkan sedemikian rupa, karena kan orang-orang macam-macam pendapatnya. Wah ipal ki nggone mambu, ipal ki nggone ra resik. Lah inilah buktinya. Ipal ki kalau dikelola dengan bagus, tempatnya bagus, tetap bagus itu. Kemudian dengan ini saya juga ingin membuktikan kepada mungkin masyarakat ya, kalau ada ipal monggo diterima. Karena apa? Macet dan tidak macetnya ipal, bau dan tidak baunya ipal, bagus dan tidak bagusnya ipal itu tergantung masyarakatnya dan pengelolaannya. Kalau masyarakatnya manut apa yang menjadi, mana yang boleh dibuang di ipal, mana yang boleh tidak, itu maka akan bisa berjalan dengan bagus. Kemudian cara pengelolaannya, kalau KPP-nya memang berfungsi sebagaimana mestinya juga akan bagus itu. Jadi buktinya ini, kemudian kedepannya memang ini mungkin kalau bisa, kalau Tuhan mengizinkan, kalau dapat dukungan masyarakat ya, itu nantinya akan kami jadikan wisata kecil-kecilan yang mana ini nanti bisa untuk pemasukan daripada ipal, untuk pengurasan, untuk perbaikan kerusakan yang kecil-kecil. Syukur-syukur bisa nanti untuk membantu masyarakat yang misalnya event-event tertentu, karena kami juga mempunyai event tahunan yang mungkin tahun 2020 kemarin ya, itu kita memang tidak mengadakan karena terbentur dengan pandemik itu. Jadi harapan kami tetap, harapan saya ya, pada khususnya tetap event-event tetap kami adakan, karena memang itu sudah menjadi program masyarakat ya, program RW. Jadi nanti tetap dilaksanakan sebatas pemerintah mengizinkan, karena sekarang kan kita harus taat aturan pemerintah lah supaya corona itu cepat hilang, artinya kan gitu. Jadi saya juga senang kepada kawan-kawan teman-teman ngopi untuk mengadakan event di tempat kami, walaupun keadaan hujan ya, agak tempes-tempes sedikit tapi rada enak adem ya kan gitu. Nah kemudian satu hal lagi, untuk teman ngopi ya, sangat berterima kasih saya, jenengan sudah memperkenalkan tempat kami istilahnya, kemudian sudah menaati aturan protokol kesehatan, itu kami sangat senang, bangga. Semoga teman kopi sukses selalu ya. Demikian yang dapat saya utarakan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Halo, Mas. Keren sekali. Lagi pada ngopi nih? Iya, ini Mas, kopinya Mas. Wah, kopinya apa itu? Ini kopinya Telomoyo Mas. Telomoyo dari temen ngopi. Siap diorder di online shop, juga bisa datang ke merchant kita di Pasar Sayangan lantai 2. Oke. Matur nuwun Pak, keren sekali untuk Gunung Sari. Iya, terima kasih. Jadi sedikit pengenalan Pak Lurah, kami adalah teman ngopi,
komunitas ruang bicara. Jadi di sini di setiap event kami itu sebetulnya memberikan ruang pada masyarakat untuk menyampaikan opini yang baik dan benar, sehingga bukan berdebat atau bukan menyalahkan satu pihak, tapi bagaimana kita bisa memberikan opini, ruang bicara disampaikan ke masyarakat, dan itu baik, begitu Pak Lurah.